bukan hanya sehat tapi bugar ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda saat ini sedang kondisi sakit ya, udah nggak sakit lagi sih dok, tapi masih ada beberapa keluhan ya, atau Anda sudah posisi sehat ya, tapi ada nggak di sini yang sehat tapi rada-rada mager gitu ya, nggak sakit sih tapi mau aktivitas ini males, mau itu males ya, ada. Nah itu ternyata kondisi yang nggak bugar Bapak Ibu, sehat tapi tidak bugar. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu semua, mulai dari Bapak Ibu yang baru bergabung ya, ada di sini yang baru pertama kali ini hadir, boleh ketik angka satu. Dan kalau ada dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti beberapa serial edukasi kesehatan di komunitas kami, boleh silakan Bapak Ibu tulis ya topik Anda ya, topik yang udah pernah Anda ikuti. Kalau baru pertama kali ketik satu, kalau udah pernah beberapa kali Anda boleh ketik judul-judulnya kalau pernah ingat ya. Kemarin kita belajar mengenai glukosa dengan Dr. Febri ya. Jadi saya bisa tahu nih, oh ternyata banyak teman-teman baru kita ya. Baik ya, diabetes, betul. Nah Bapak Ibu, selalu ikut, baik ya. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya di tingkat manapun kita, ya Bapak Ibu, jangan pernah putus asa untuk selalu meningkatkan status tingkat kesehatan kita menjadi kesehatan yang optimal. Bapak Ibu semua di sini siapa yang kepengen, insya Allah kalau Tuhan kasih umur panjang, kita nggak cuman sekedar Mau kemana apa sorry? ya, sekedar umur panjang tetapi kita bisa punya kesehatan tadi tuh, kesehatan yang optimal, nggak cuma sehat fisik, mentalnya juga, tetapi juga bahkan bisa punya fungsi sosial yang baik, nggak pikun, Mau main kita bisa sekarang dong. membersamai bahkan Gak takut bukan hanya hitam. anak tapi cucu dan cicit. Siapa yang kepengen? Yang kepengen boleh ketik angka 10 Bapak Ibu. Yang beresin. Kepengen semua ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kita punya goal dulu nih gitu ya, bahwa untuk mencapai sehat yang optimal itu Bapak Ibu ya, tentunya juga butuh waktu, butuh proses, butuh pembelajaran ya. Jadi stay tune terus dalam komunitas kami Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih dari hasil survei kondisi kesehatan di Indonesia tahun 2021 Bapak Ibu. Ternyata di 34 provinsi ada kondisi berbagai ya, masyarakat dengan kondisi yang tidak bugar itu 76%. Tuh tadi tuh yang saya tanya, siapa di sini yang nggak sakit sih dok, tapi rada mager, diajak olahraga entar dulu deh ya. Terus banyak bersantai. Ada boleh ketik angka 2. Nah, Bapak Ibu masuk yang mana nih? Tidak bugar, bugar atau sangat bugar? Sangat bugar itu kita punya energinya, punya semangatnya, punya vitalitasnya, melakukan berbagai hal bahkan yang mungkin kebanyakan bisa dilakukan oleh orang-orang yang usianya jauh lebih muda daripada kita. Tuh Bapak Ibu. Oke ya. Jadi yang tidak bugar ya itu ternyata 3 dari 4. Jadi kalau Anda duduk bersama 4 orang, tiganya nggak bugar tuh Bapak Ibu ya. Dan yang bugar itu hanya 1 di antara 5. Sakit tapi semi bugar. Baik. Tapi yang sangat bugar hanya 1 di antara 20 Bapak Ibu. Nah kita belajar ya semuanya. Baik. Kita belajar bagaimana caranya tubuh kita bisa sakit. Bapak Ibu, kita tadi kepengen ya umur panjang. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa ketika kita lebih sering dan lebih banyak terpapar dengan suatu kondisi sakit, ternyata itu dikatakan bisa beresiko untuk memperpendek umur. Nah, jadi kita perlu belajar bagaimana caranya tubuh kita bisa sakit, Bapak Ibu. Ada 2 cara tubuh kita bisa sakit. Yang pertama adalah melalui penyakit menular ya. Jadi kita terpapar tuh dengan paparan mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan ada penyakit yang bukan karena menular dan kita juluki ini dengan penyakit gaya hidup Bapak Ibu ya. Nah, kenapa disebut dengan penyakit gaya hidup Bapak Ibu? Kita melihat ya, ini adalah pohon kesehatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, yang namanya kalau kita tanam buah jeruk pasti berbuah jeruk, nggak mungkin kita tanam bibit jeruk berbuah apel, betul? Bapak Ibu, seringkali baik kita sadar maupun tidak sadar, kita bisa jadi memiliki kebiasaan habit ya, bahkan mungkin bukannya bisa jadi, kemungkinan besar ya kita bisa memiliki kebiasaan yang kurang baik seperti apa? Sering bergadang, nggak aktif bergerak ya, kelebihan berat badan, pola makan yang nggak baik ya, perokok pasif dan ataupun aktif Bapak Ibu. Yang semuanya ini, kebiasaan ini cepat atau lambat akan berbuah pada kondisi kesehatan kita seperti yang ada di atas tuh ya.
tahu-tahu kita nyadarnya udah mulai menjadi resiko untuk penyakit jantung dan kardiovaskular. Mulai ada darah tingginya ya, ada hipertensi ya, tekanan darahnya meningkat. Mulai ada resistensi insulin. Bapak Ibu, semuanya itu adalah buah dari bibit atau habit yang kita tanam sebelumnya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sama seperti kalau kita mau bilang saya sudah enough, saya nggak mau lagi nih ya yang berbuah jeruk ini ya, saya mau ganti dengan yang berbuah apel. Maka semudah kita ganti aja Bapak Ibu bibitnya. Kita rubah bibitnya ya itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Begitu kita merubah kebiasaan baik kita Bapak Ibu ya, insya Allah cepat ataupun lambat maka pohon kesehatan kita pun akan berbuah kesehatan yang baik ya. Oke? Nah, kita belajar nih pagi hari ini ya mengenai dampak dari pola hidup kita itu Bapak Ibu ya, dari berbagai macam penyakit nih yang seperti Anda kenal ya. Mulai dari hipertensi, penyakit jantung, ya, kemudian depresi, obesitas, ya, kanker, diabetes tipe 2, ya, Bapak Ibu. Ini kan kondisi-kondisi kesehatan yang memang dari dulu pun sudah kita ketahui ya Bapak Ibu. Tetapi makin kesini ternyata kejadiannya itu makin meningkat Bapak Ibu. Nah, maka saya akan mengajak Bapak Ibu gimana caranya kita mencegahnya, kita mengetahui lebih dini ya. Sebelum kita didiagnosis dengan penyakit metabolik yang serentengan tadi segambreng yang biasanya kalau datangnya satu, dia nggak datang sendirian Bapak Ibu. Dia nanti berikutnya ngajakin teman-temannya yang lain ya. Maka kita perlu belajar mengenai kondisi ini nih, yaitu sindroma metabolik yang menjadi ya topik kita pagi hari ini. Sindroma metabolik itu ya Bapak Ibu adalah sekumpulan faktor resiko metabolik yang terjadi bersamaan pada seseorang yang secara signifikan meningkatkan resiko terjadinya mulai dari penyakit kardiovaskuler ya, seperti serangan jantung, stroke ya, kemudian tekanan darah tinggi ya, kemudian dia juga akan secara signifikan menjadi diabetes dan gangguan metabolisme lain ya. Jadi biasanya pada seseorang yang mengalami sindroma metabolik ini gejalanya seperti ini Bapak Ibu. Ada kelebihan berat badan dan lingkar ataupun lingkar pinggang, tekanan darahnya meningkat, kolesterol HDL-nya menurun, trigliseridnya meningkat, glukosa darahnya naik ya. Jadi ini bukan satu penyakit tunggal ya Bapak Ibu, melainkan kombinasi kelainan metabolik yang saling berhubungan. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, sindroma metabolik ini menjadi penyakit yang saat ini sedang tren. Waduh, penyakit kok jadi tren ya Bapak Ibu ya. Kita trennya untuk kita belajar mencegah ya. Nah, sindroma metabolik Bapak Ibu ketika tidak teratasi, ternyata ini akan mempercepat proses aterosklerosis dan dia akan beresiko pada stroke ataupun jantung ya. Dan angka diabetes bisa meningkat 2-5 kali lipat. Jadi kalau kita udah ketemu gejala-gejala itu dan tidak segera diatasi Bapak Ibu ya, biasanya dia akan meningkatkan kejadian ini ya, mulai dari aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah ya Bapak Ibu ya, kemudian juga akhirnya menjadi darah tinggi ya, stroke ataupun serangan jantung. Nah, kita tahu Bapak Ibu, saat ini pembunuh nomor 1, penyebab kematian, angka kematian paling tinggi adalah penyakit jantung dan kardiovaskular ya. Nah, kita belajar kapan seseorang akan mengalami atau dikatakan ya ini sindroma metabolik nih ya. Nah, berdasarkan ya Bapak Ibu, International Diabetes Federation ini mengenai metabolic syndrome dikatakan bahwa ketika seseorang memiliki obesitas sentral yang diukur adalah lingkar pinggangnya ya Bapak Ibu, di mana lingkar pinggang ini di atas 80 dan di atas pada wanita dan 90 pada pria Bapak Ibu, diikuti dengan 2 dari 4 pemeriksaan laboratorium ya. Nah, mulai dari apa tuh? Mulai dari peningkatan trigliserid di atas 150, penurunan HDL kolesterol pada wanita di bawah 40, pada pria di bawah 40, pada wanita di bawah 50 Bapak Ibu. Dan atau ada peningkatan tekanan darah di atas 130 per 85 atau peningkatan glukosa darah puasa di atas 100 mg per desiliter Bapak Ibu. Anda ketemu 2 ini saja,
ada satu faktor kegemukan, baik itu pertama adalah obesitas sentralnya, ataupun BMI yang di atas 30, maka itu langsung dikatakan ya Bapak Ibu nggak perlu ukur lingkar pinggang, udah pasti itu gitu ya, itu sudah pasti obesitas sentral, dan ketemu 2 pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita lihat ya bahwa ada penanda yang bisa kita deteksi dengan lebih dini, yaitu mengukur lingkar pinggang Bapak Ibu semua. Kalau yang 4-nya Anda harus periksa ke laboratorium, butuh biaya. Tetapi dengan mengukur saja salah satu faktor resiko, yaitu obesitas sentral, ya, ini sudah bisa menjadi acuan warning Bapak Ibu, ya. Yang namanya kalau kita bisa mau mencegah itu kan kita cari dulu ya tanda-tandanya nih ya. Betul Bapak Ibu ya? Nah, kita belajar nih tanda-tandanya. Oh, kalau kita sudah kelebihan lingkar pinggang nih ya Bapak Ibu, sebentar lagi dia akan manggilin teman-temannya yang lain. Mulai dari peningkatan tadi trigliserid, penurunan HDL kolesterol, peningkatan tekanan darah, peningkatan glukosa darah puasa, ya. Nah, jadi memang saat ini Bapak Ibu, yang namanya sindroma metabolik itu 1 di antara 4 ya. Bahkan saat ini di Indonesia 23,34%. Ini kalau dari data sekitar, kayaknya ini data yang lebih lama ya Bapak Ibu. Kalau kita mengacu kepada sindroma metabolik yang memang faktor resiko utamanya itu adalah yang namanya obesitas sentral, ada kegemukan terutama di daerah lingkar pinggangnya berlebih, lemak visceralnya itu berlebih Bapak Ibu, ya. Ternyata ini kejadiannya tuh meningkat terus Bapak Ibu. Nih, jadi mau tidak mau kalau obesitas sentralnya saja meningkat, kemungkinan angka dari metabolic syndrome-nya itu Bapak Ibu ya, masyarakat yang mengalami sindroma metabolik ini itu pasti meningkat. Nih kita lihat aja 2007 itu masih 18,8, 2013 26,6. Tahun 2018 sudah 31, satu di antara 3. Ini kemungkinan angka sindroma metabolik kita Bapak Ibu ya, di komunitas ataupun di dalam masyarakat luas ini sudah jauh lebih tinggi. Nah, jadi kami mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita mulai sekarang, kita mulai belajar untuk memantau ya resiko metabolik kita dengan cara mengukur lingkar pinggang. Karena selama ini kita taunya dengan mengukur pakai timbangan ya Bapak Ibu. Sementara kalau timbangan itu nanti timbangannya rusak, habis itu nggak nimbang deh. Kita bilangnya apa? Berapa ya timbangan sekarang? Nggak tahu nih berapa, udah lama banget nih nggak nimbang. Betul nggak Bapak Ibu? Udah lama banget nggak nimbang karena alasannya timbangannya rusak. Nah, mudah-mudahan dengan kita bekali Bapak Ibu dengan mengukur lingkar pinggang Anda sudah bisa punya modalitas untuk mengukur ya atau memprediksi atau mengontrol resiko metabolik Bapak Ibu semua. Jadi kalau selama ini Anda barangkali mengenal mengukur kegemukan itu dari berat badan dibagi tinggi badan di dalam meter dikuadratkan ya. Nah, sekarang kita ukurnya adalah dari lingkar pinggang ya. Lingkar pinggang wanita itu di atas 80 cm itu sudah dikatakan beresiko. Pada pria di atas 90 cm sudah beresiko. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pakai parameter metabolik ini ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami banyak menemukan di lapangannya Bapak Ibu, ada yang bilang seperti ini, "Dok, dia gemuk tuh gitu ya, tapi aman-aman aja tuh kolesterolnya ya, tekanan darahnya gitu ya Bapak Ibu ya, gula darahnya ya." Tetapi Bapak Ibu, kita nggak tahu underlying di bawahnya. Ya, tahu-taunya tiba-tiba sudah kena serangan jantung yang katanya nggak ketahuan. Nah, dan kami juga menemukan banyak Bapak Ibu ya, ketika BMI-nya atau indeks massa tubuhnya itu normal Bapak Ibu, masih di rentang yang normal, di bawah 25, masih di 23, tetapi lingkar pinggangnya sudah di atas 80 cm pada wanita dan 90 cm pada pria, ternyata sudah ditemukan ada perubahan metabolisme. Ini barangkali yang bisa menjelaskan kalau Bapak Ibu melihat dia kurus loh, nggak gemuk-gemuk banget ya. Ada ya kalimat seperti itu, dia kurus loh, nggak gemuk-gemuk banget Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata kolesterolnya tinggi. Cek Bapak Ibu, apakah lingkar pinggangnya di atas 80 cm atau 90 cm ya. Dia nggak gemuk-gemuk banget, tetapi kenapa HbA1c-nya udah naik ya? Glukosa darah puasanya sudah di atas normal ya? Kok sudah pradiabetes ya?
Karena ternyata Bapak Ibu, lemak visceral yang berhubungan dengan ke obesitas sentral ini Bapak Ibu, ini terjadi penumpukan. Ya, kita belajar mengapa orang-orang yang obesitas sentral Bapak Ibu ya, yang mengalami kelebihan lingkar pinggang ini berkorelasi erat dengan lemak visceral, lemak perut Bapak Ibu. Berbahaya ya. Mengapa lemak perut berbahaya? Nih Bapak Ibu, apapun yang kita makan Bapak Ibu ya, mulai dari kita jenis makannya yang mengandung karbohidrat ya, protein, lemak, apapun itu Bapak Ibu, ketika kita ya melebihi daripada kemampuan tubuh menggunakannya, maka semua pada akhirnya akan disimpan Bapak Ibu. Disimpan ya, disimpan dalam bentuk ya gula cadangan di otot. Tapi kalau otot kita nggak banyak ya berarti simpanannya juga sedikit. Disimpan kelebihannya ya Bapak Ibu ya. Kalau protein dia digunakan untuk sebagai juga cadangan, yang kalau kelebihan juga tetap nanti ada simpanannya juga Bapak Ibu ya. Dan ketika lemak juga melebihi daripada kebutuhan tubuh rata-rata, ternyata dia juga ada disimpan, dan tubuh hanya bisa menyimpannya Bapak Ibu ya. Kalau di hati kita, di otot kita itu terbatas. Dia punya simpanan yang bisa cadangan tempatnya banyak, itu adalah di jaringan lemak kita Bapak Ibu, di adiposa tissue. Nah ya, makanya kenapa ya mau kita jenis makan, saya udah nggak makan karbo, tetapi Anda tinggi di lemaknya, proteinnya yang melebihi daripada kebutuhan harian Anda, mau tidak mau akhirnya juga tersimpanlah jadi cadangan lemak ya, yang kita lihatlah itu timbunan lemak. Nah, kita belajar tubuh Bapak Ibu menimbun lemak itu mulai dari di bawah permukaan kulit kita yang kita sebut dengan lemak subkutan. Selain itu juga akan menyimpannya di mana? Di dalam rongga tubuh kita Bapak Ibu yang kita sebut dengan lemak visceral. Dia akan mengisi di antara organ-organ penting dalam tubuh kita Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu udah mulai banyak yang konsul. Baik, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti di akhir sesi ya kami ada kesempatan untuk Bapak Ibu bisa tahu persis di mana tingkat kesehatan Anda dengan mengikuti survei yang diberikan oleh para coach leader ya, nanti akan diumumkan oleh Mas Warto. Jadi harap mengikuti sampai selesai ya Bapak Ibu. Nah, kita belajar. Jadi Bapak Ibu, lemak visceral ini agak beda dengan lemak subkutan ya. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, lemak subkutan ini dia mengeluarkan berbagai sitokin proinflamasi. Jadi penelitian terakhir menyebutkan bahwa ternyata lemak kita itu, jaringan lemak kita sudah dinyatakan sebagai juga sebuah organ endokrin. Nah ya, kita selama ini mengenal organ-organ endokrin secara umum yang di dalam tubuh kita, tetapi ternyata lemak juga menjadi salah satu organ endokrin yang dia mengeluarkan bahan aktif ya, yang sifatnya juga ini bisa memicu proses metabolisme di berbagai tubuh kita Bapak Ibu. Dan secara normal lemak visceral ini sebenarnya tetap dibutuhkan ya Bapak Ibu, karena dia bisa sebagai bantalan, dan ketika jumlahnya cukup dia juga mengeluarkan hormon adiponektin yang bisa bersifat untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Tetapi Bapak Ibu, begitu lemak ini terjadinya berlebihan, penumpukan lemak visceral ini berlebihan Bapak Ibu, dia mengeluarkan berbagai sitokin proinflamasi. Mulai dari apa? Mulai dari TNF alfa ya Bapak Ibu, kemudian interleukin 6, interleukin 8. Ini adalah jenis-jenis inflamasi yang bisa memicu berbagai proses dan menyebabkan ya mulai dari, kita belajar ya Bapak Ibu ya, sedikit aja mungkin Bapak Ibu bingung, tapi kita ambil garis besarnya aja ya Bapak Ibu. Ketika sel lemak kita yang tadinya dalam jumlah normal, ketika mulai banyak timbunan, dia akan menjadi membesar ya Bapak Ibu, dan ini mengeluarkan sitokin proinflamasi, dan justru sitokin yang antiinflamasinya justru menurun seperti adiponektin itu.
Nah, dan akibatnya apa lagi? Asam lemak bebas di dalam tubuh juga akhirnya jadi meningkat karena begitu respon tubuh ya Bapak Ibu, dia nggak bisa punya cadangan dalam jumlah banyak, akhirnya dia merespon dengan di berbagai proses dalam tubuh kita. Pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nih ya, jadi ketika apapun itu mulai dari kita intake atau makanan kita melebihi kapasitas tubuh kita harusnya, dan aktivitas tubuh kita pun juga kita berkurang, kita jarang olahraga, kita mager, belum lagi ditambah juga faktor genetik ya Bapak Ibu. Ini semua akan menyebabkan, gambar yang kanan Bapak Ibu perhatikan ya, lemak visceral ini menumpuk dan akhirnya sitokin proinflamasi ini Bapak Ibu dia akan berdampak pada berbagai organ dalam tubuh kita, mulai dari ke ototnya, ke insulin, ke pankreasnya Bapak Ibu, ke hati yang akhirnya menjadi resistensi insulin, dan seperti TNF alfa, interleukin Bapak Ibu, itu semua juga menyebabkan inflamasi kronik yang sering sekali berhubungan dengan pengerasan pembuluh darah. Ya, yang kita kenal dengan mulai adanya plak-plak ya Bapak Ibu. Nah, itu dari sana ya, dan juga mulai ke arah hipertensi ya, karena beberapa sitokin proinflamasinya itu memicu ya jaras daripada renin angiotensin ini tadi. Nah, kebayangnya Bapak Ibu, makanya kita akhirnya nggak ngeh ya, tahu-tahu ya sudah mulai ada diabetes. Tahu-tahu, jadi sebenarnya bukan tahu-tahu ya Bapak Ibu ya, bukan tahu-tahu ada jantung, tahu-tahu sebenarnya bukan tahu-tahu, tetapi karena ini Bapak Ibu, ada sumber kebakaran, sumber inflamasi dalam tubuh kita yang awalnya kecil Bapak Ibu ya, tetapi dia akan memicu berbagai peradangan dalam tubuh kita. Jadi dalam jumlah rendah Bapak Ibu, dia masih seperti ini ya. Mulai dari resistensi insulin ya, bisa jadi Bapak Ibu juga tampilannya seperti coach, saya jadi mudah metabolik lain, mulai hasil rapot metabolik Anda mulai nggak baik ya. Nah, ini pada posisi rendah Bapak Ibu. Tetapi ketika ini nggak segera ditangani tadi, sindroma metabolik yang nggak segera diatasi, dia akan meningkatkan kejadian ini ya. Mulai dari diabetes tipe 2, kolesterolnya lah tadi meningkat ya Bapak Ibu. Ini kalau sudah diabetes tipe 2 Bapak Ibu ya, padahal ada kondisi tadi tuh sebelumnya, mulai dari resistensi insulin yang pradiabetes. Jadi jangan nunggu glukosa darah puasa kita di 126. Kita belajar ya kemarin sama dokter Feby ya, bahwa pradiabetes itu masih di sebelum 126 harus segera diatasi gitu. Jangan nunggu kita ketemu ya sudah ada plaknya Bapak Ibu, tapi kita ketemu sudah ada triglycerid tadi tuh di atas 150 atau HDL kita udah mulai menurun, segera kita atasi Bapak Ibu. Jangan nunggu darah tinggi kita sudah di atas 150 tapi kita sudah warning di atas 135, ayo segera kita atasi kalau Anda sudah punya faktor resiko dengan kelebihan lingkar pinggang atau obesitas sentral ini. Ya, karena kalau nggak segera diatasi kita seperti menyimpan kebakaran kecil yang akhirnya Bapak Ibu dia akan menjalar kepada kebakaran besar ya, yang akhirnya memicu proses inflamasi yang akhirnya kita tahu-tahu kondisinya sudah seperti yang di sini ya. Itu kenapa lemak perut menjadi berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi kelebihan lingkar pinggang ya, perut buncit bukan masalah penampilan saja ya Bapak Ibu, tetapi kita menyimpan ya sumber kebakaran yang bisa memicu banyak sekali berhubungan dengan berbagai penyakit metabolik dalam tubuh kita. Makanya kita perlu kenali Bapak Ibu sindroma metabolik dengan lebih dini ya, dengan cara apa tadi? Mengecek apakah lingkar pinggang Anda di atas 80 atau 90 pada pria ya, dan ketemu faktor-faktor tadi ya, ada gula darah puasanya di atas 100, hipertensi di atas 135, HDL-nya ya di bawah 40 dan 50 pada wanita, atau trigliseridnya di atas 150. Segera atasi Bapak Ibu ya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ini bisa diperbaiki dan bisa dicegah ya. Nah, gimana cara mencegahnya Dokter Yulia? Baik Bapak Ibu ya, kita belajar meriset tubuh kita
ya. Kalau ibarat mobil, Bapak Ibu, Dok, gimana cara memperbaikinya? Mau tidak mau ya Bapak Ibu, kalau kita bawa mobil kita ke bengkel nih, tolong dong ini mobil saya kok agak mogok, agak macet nih ya, kemarin jalannya agak nggak mulus, ya. Nggak mungkin teknisi itu main langsung perbaiki-perbaiki ya, kecuali Bapak Ibu mereka cek dulu ya, ini di mana nih problemnya, ini di mana nih ya yang perlu di-upgrade-nya Bapak Ibu. Nah, seperti itulah tubuh kita Bapak Ibu ya. Maka kita perlu menservis mobil kita nih ya. Jadi jangan tunggu mobil kita mogok kemudian diangkut ke bengkel Bapak Ibu ya, tapi kita rutin secara berkala memeriksakan kondisi kesehatan mobil kita. Mobil aja kita periksa secara berkala, jadi tubuh juga perlu kita periksa secara berkala ya. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di komunitas kami Bapak Ibu, kami punya pendekatan, kami punya solusi ya, bahwa yang namanya untuk mencari solusi pencegahannya itu perlu konsep yang menyeluruh atau komprehensif. Nggak bisa cuman satu faktor ya. Misalnya ya, kita tadi pola makan aja lah saya benahin, tapi pola olahraganya nggak dibenahin. Atau banyak ya Bapak Ibu yang misalnya menyatakan bahwa saya tuh udah diet, terus juga udah olahraga tuh nggak turun-turun tuh. Pernah dengar kalimat ini? Atau ada yang dari Bapak Ibu pernah mengalami? Yang ada boleh dong ketik angka 1. Pernah mendengar atau mengalami, saya udah diet, udah coba untuk olahraga berat nggak turun-turun, sampai frustasi. Yes Bapak Ibu, banyak sekali ya. Ya, kami paham sekali Bapak Ibu, karena memang itulah yang kami temukan dalam komunitas kami sebelum mereka akhirnya mengenal Bapak Ibu komunitas kami. Jadi memang untuk kita bisa menemukan solusinya Bapak Ibu, kita harus komprehensif. Karena yang namanya tadi menjadi faktor kegemukan Bapak Ibu ataupun perut buncit itu bukan karena satu faktor saja Anda kelebihan makan. Bukan karena satu faktor saja Anda kurang gerak. Ya, tapi juga ada masalah dengan manajemen stres. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Iya, manusia zaman now sulit sekali untuk kita bisa menghindari atau memusnahkan tantangan. Tapi gimana caranya kita belajar ya memanage level stres kita? Itu kan juga butuh tipsnya, butuh caranya. Betul ya Bapak Ibu? Nah, jadi untuk meriset itu Bapak Ibu perlu dengan konsep 5P dan 4C. P yang pertama kita bicara mengenai mindset. Mindset yang tepat. Yang kami temukan Bapak Ibu banyak sekali mindset-mindset yang kurang tepat. Kalau Anda sudah mengikuti serial edukasi kesehatan kami di seri yang sebelumnya mengenai glukosa oleh Dr. Feby ya, dijelaskan, oh ternyata gitu ya. Nah buat yang belum nanti bisa ikut ya serial berikutnya. Oh ternyata saya udah nggak makan dok gitu ya. Nggak makan saya gitu, tapi ternyata gitu ya, wah makan buahnya ya sampai 5 porsi dan satu porsinya bisa sekitar 1 piring besar. Ya, mindset ini yang kadang-kadang perlu kita benahi bersama ya. Mindsetnya, pola makan, mindset mengenai pola makan, kemudian juga pola gerak. Ada yang merasa bahwa aduh udah deh saya udah putus asa, udah nggak bisa karena saya itu sudah nyeri lutut dok, jadi saya udah terbatas gerakannya, sudah deh saya pasrah gitu ya, udah nyobain segala macem ya Bapak Ibu. Nah jadi perlu belajar ya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan mulai dari active lifestyle, membangun pola pergerakan, pola olahraga kita dari hal yang sesimpel mungkin ya Bapak Ibu. Betul ya? Kadang-kadang banyak yang sudah merasa putus asa. Bapak Ibu jangan putus asa ya. Oke, Anda tinggal belajar dengan konsep ini, lalu belajar ada satu faktor ternyata mengenai peredaran limfatik Bapak Ibu yang membuat para peserta atau orang-orang yang mencoba untuk turun berat badan itu nggak berhasil Bapak Ibu ya karena ternyata limfatiknya itu macet. Dok, apa tuh dok limfatik macet? Bapak Ibu ikuti serial edukasi kesehatan kita yang berikutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai limfatik ini. Lalu bagaimana caranya pemulihannya ya, dan 4C-nya Bapak Ibu, Anda perlu 4C, confidence, consistency, community, dan cash.
Bapak Ibu, banyak sekali kadang lingkungan kita Bapak Ibu justru menjadi bumerang, gitu ya. Betul Bapak Ibu? Akhirnya membuat ya nggak percaya diri, mereka sudah pasrah. Bapak Ibu, Anda perlu punya konsistensinya, dan kadang konsistensi tiap orang itu hasilnya bisa berbeda karena metabolisme tiap orang berbeda-beda ya. Yang namanya kita terjadi perubahan itu Bapak Ibu, ada yang itu sudah bertahun-tahun, ada yang masih baru, misalnya baru 5 tahun ini kacau, tapi ada yang sudah puluhan tahun kacaunya Bapak Ibu. Nah, Anda perlu membangun konsistensi Anda, kepercayaan diri Anda, cepat atau lambat pasti bisa. Anda butuh komunitas yang tepat. Nah, ini sering sekali Bapak Ibu ya, yang kami temukan juga, mereka bilang gitu, saya udah ngikutin A, saya udah ngikutin B, tapi tetap nggak berhasil ya. Jadi Anda perlu juga komunitas yang tepat. Nah, Bapak Ibu, C yang keempat adalah cash. Memang tentunya juga semuanya itu butuh dana, betul ya Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya nggak cuma butuh dana kok Bapak Ibu. Ya, contoh, Bapak Ibu, kalau makanan gorengan yang bisa lebih beresiko ya untuk menyebabkan lemak kita berlebih ya, kemudian terjadinya penumpukan lemak ya, resiko inflamasi ya, itu lebih murah atau lebih mahal daripada misalnya sup ayam dada? Lebih murah mana? Gorengan atau sup ayam? Lebih murah mana? Udah pasti lebih murah gorengan, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi cash ini bukan hanya bicara mengenai, ah udah deh saya nggak bisa beli makanan sehat, tapi Bapak Ibu bisa belajar bagaimana caranya menjalankan program sehat Anda dengan budget yang lebih misalnya efisien ya. Jadi bukan hanya mengenai budgetnya, tetapi mindsetnya, Anda perlu effortnya, Anda perlu waktunya belajar Bapak Ibu ya. Dan ini harus berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Nih ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dikatakan bahwa memang terbukti Bapak Ibu ya, ketika ada komunitas diet Bapak Ibu, komunitas ini ternyata terbukti bisa mendukung untuk program daripada turun berat badannya itu lebih berhasil. Jadi salah satunya adalah ini, kalau komunitas kami bukan komunitas diet ya Bapak Ibu, kita adalah komunitas sehat ya. Kenapa? Karena diet itu adalah sebenarnya makanan ya. Jadi kita belajar mindsetnya bukan makan yang lebih sehat ya, ini makanan yang nggak sehat, ini buruk, tetapi kita belajar mulai mengenali ya makanan sebagai fungsinya makanan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti serial edukasi di kesehatan di komunitas kami, serial edukasi di komunitas kami, dan berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi hambatan diet, kenapa banyak orang sulit untuk turun berat badan ya. Kita akan kulik-kulik Bapak Ibu di serial edukasi berikutnya. Lalu Bapak Ibu akan juga belajar bagaimana caranya mindful eating, mindful exercise, dan kesempatan untuk menjadi gerakan duta sehat di komunitas kami. Kami mau mengajak Bapak Ibu semua untuk yuk kita ikut Indonesia Sehat. Sehat dimulai dari kita, lalu kita ajak keluarga kita. Insya Allah kalau kita punya lingkungan yang sehat, kita jauh lebih mudah untuk juga menjaga kesehatan kita yang optimal. Bapak Ibu, saya mau menutup sesi saya dengan kalimat ini. Bapak Ibu, banyak sekali ya orang kaya, mereka bisa punya banyak instrumen investasi, bisa punya rumah lebih dari satu, bisa punya tanah banyak, mobil lebih dari satu, tapi tidak satu pun dari orang kaya tersebut mampu memakainya dalam waktu yang bersamaan. Kita Bapak Ibu punya tubuh hanya satu yang kita pakai sampai kapanpun, bahkan saat kita tidur. Jadi yuk kita jaga baik-baik, investasi untuk diri sendiri gak pernah gagal ya. Hidup sehat bukan sekedar pilihan, tapi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang yang kita cintai ya. Itu saja Bapak Ibu dari saya untuk materinya. Saya kembalikan dulu ke